Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat, barokah dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi, hari ini kita bisa berkomunikasi kembali. Saya harap masih tetap terus semangat belajar ya. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu ya dari mulai ayunan ibu sampai ke liang lahat, itulah kewajiban menuntut ilmu. Walaupun panas seperti ini mengajarkan, ini dalam rangka belajar. Jadi belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Nah, hari ini Pak Anas akan bahas tentang dua surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kausar dengan surat Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Penjelasannya yaitu kita meyakini bahwa nikmat yang banyak yang paling besar yaitu iman dan amal baik, bukannya kaya dan terkenal. Ya, kita yakini dalam hati bahwa nikmat yang besar ya, kenikmatan yang luar biasa itu nikmat iman dan amal baik, bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita terkenal. Kita berusaha tidak lupa atas nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita, yaitu dengan cara sholat dan berdoa. Ya, jadi kita mengingat nikmatnya Allah, pemberian dari Allah itu dengan cara sholat dan berdoa. Jadi kalau orang nggak sholat, nggak mau berdoa, berarti itu kufur, ingkar terhadap nikmatnya Allah. Dua, kita berusaha mendapatkan nikmat yang banyak melalui berkorban, misalnya menyembelih kambing atau hawa nafsu, berarti tidak cinta dunia. Jadi kemarin Idul Kurban, Idul Adha kemarin menyembelih kambing, jasadnya kelihatannya saja menyembelih kambing, tapi pada dasarnya dalam hatinya itu menyembelih hawa nafsu, maka tidak cinta dunia. Gitu. Kita hindari menjadi orang yang membenci nabi atau ulama ya. Jadi kita hindari membenci nabi atau ulama, kiai ya. Jangan kita hindari orang-orang seperti itu karena mereka itu dekat dengan Allah. Kalau orang dekat dengan Allah lalu kita benci, yang rugi itu kita diri sendiri. Dua, kita sadari bahwa orang yang benci nabi atau ulama adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Ya, jadi orang yang saya katakan rugi itu tadi karena apa? Sudah membenci nabi dan ulama, maka terputuslah dari rahmatnya Allah. Dikiaskan dengan nabi dan ulama adalah guru ngaji kalian ya, guru agama kita. Tiga, kita sadari bahwa orang yang putus dari nabi dan ulama adalah orang yang mendapat kerugian besar ya. Makanya kita berusaha mencintai nabi dan ulama, jangan malah membencinya. Selanjutnya surat Al-Kafirun. Kita dakwah sebagai suatu kewajiban. Dua, kita dakwah kepada siapapun termasuk orang kafir. Satu, menghadapi orang kafir kita katakan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi terhadap orang kafir ya, kalau kita diajak Natalan ya dan sebagainya, cukup lakum dinukum waliyadin. Saya menyembah apa yang saya sembah, maka kamu sembahlah yang kamu sembah. Seperti itu.
2. Yang disembah orang kafir adalah harta, tahta, keluarga, sehatnya raga atau dunia. Jadi yang diagung-agungkan oleh orang-orang kafir itu hartanya, kedudukan mereka, keluarga mereka. Jadi kita sebagai orang muslim, kita harus mengagungkan amal dan iman kepada Allah. Selanjutnya kita menyadari bahwa orang kafir tidak menjadikan tujuan utama. Misalnya kita menjadikan iman dan amal soleh sebagai tujuan utama kita, sedangkan orang kafir tidak demikian. Jadi kalau kita beramal, segala sesuatu amal kita tujuannya itu hanya iman dan amal soleh, bukan karena yang lain, bukan karena pengen kaya, bukan karena pengen terkenal, bukan karena pengen disanjung dan sebagainya. Kita katakan pada orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, hai orang kafir. Ya, jadi kita katakan pada orang kafir, tapi nggak langsung gitu ya. Maksudnya kalau kita dikompor-kompori dan sebagainya, dipancing-pancing sebagainya, diajak untuk ke agama mereka, maka kita katakan dengan tegas, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, hai orang kafir. Nah, yang kita sembah hanyalah Allah. Nomor 5, ayat 5, kita katakan tegas pula pada orang kafir, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Orang kafir tidak menyembah apa yang kita sembah. Yang kita sembah adalah Allah. Walaupun mereka mengatakan Tuhan mereka juga Allah, tetapi mereka tidak fokus pada Allah. Mereka juga menyembah nabinya, mereka juga menyembah yang melahirkan nabi mereka dan sebagainya. Maka kita katakan kepada mereka bahwa kita itu menyembah apa yang kita sembah, yaitu Allah, dan mereka menyembah apa yang mereka sembah, Tuhan mereka sendiri. Jangan dicampur-campur. Kita katakan pula pada orang kafir, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, paham ya? Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kasarannya seperti itu. 2. Kita berusaha tidak tergoyahkan oleh keyakinan orang kafir, cinta dunia. 3. Kita toleransi untuk tidak mengganggu keyakinan orang kafir, sebab tujuan utama kita adalah Allah dan hari akhir, sedangkan tujuan mereka adalah dunia. Ya, kita toleransi untuk tidak mengganggu mereka, yaitu namanya toleransi. Tapi kalau kita disuruh ikut merayakan hari raya mereka, wah itu berarti sebenarnya itu bukan toleransi ya. Ya berarti kita nggak usah mengganggu mereka gitu aja. Kita nggak perlu ikut. Nah, paham ya maksud Pak Anas? Kita menghargai, kita tidak menghargai mereka, tapi kita tidak ikut nyemplung ke dalamnya. Udah? Oh, udah cukup, sudah habis. Jadi tugasnya anak-anak nanti tolong ini dua surat ini, surat Al-Kausar dengan surat Al-Kafirun, tolong nanti tugasnya dikirim berupa rekaman suara dua surat ini dan ditulis Arabnya saja ya, Arabnya saja, artinya ndak usah. Bisa lihat di Al-Quran atau di Juz Ammah. Dah, sekian itu saja yang bisa Pak Anas sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.